Hai, saya Marta Suherman. Hari ini saya ingin mengucapkan terlebih dahulu minal aidin wal faizin bagi teman-teman yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan buat teman-teman sekalian yang saat ini sedang berlibur, selamat menikmati liburannya. Di hari ini saya akan coba kembali ke sesi Q&A dan membahas satu buah email yang sudah masuk dalam inbox saya. Jadi disimak terus sampai akhir. Makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini dan sudah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Ari13. Alamat emailnya arihermawandi@gmail.com. Kemarin belajar food fotografi dengan alat seadanya. Mohon koreksi, semoga bisa menambah ilmu. Terima kasih. Dan kemudian dilampirkan 5 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, ketiga, keempat, dan juga yang kelima. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah subscribe channel ini, yang selalu support dan juga share bagi teman-teman lain yang sedang belajar fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin baru aja ketemu channel ini, jangan lupa di subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang menanyakan apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan juga buat teman-teman yang menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Nah, hari ini kebetulan dapat emailnya adalah membahas mengenai food fotografi. Di sini kalau saya lihat gambarnya ini adalah susu kurma. Jadi pas banget nih ya, temanya Ramadan dan juga susu kurma. Dan buat teman-teman sekalian yang suka banget dengan food fotografi, mungkin pernah atau mungkin ada yang belum pernah nonton di video saya sebelumnya, silahkan cek di link di bawah ini di video-video saya sebelumnya yang pernah membahas mengenai food fotografi. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian yang sedang belajar food fotografi juga. Nah, food fotografi memang salah satu genre yang cukup diminati karena biasanya ini berkaitan dengan penjualan, marketing, salah satu produk yang paling gampang diperjualbelikan gitu ya. Jadi setiap hari kita pasti akan butuh makanan, jadi bisnis makanan itu memang sesuatu yang menarik ya. Dan di sini pastinya kita akan butuh banget visual-visual yang mendukung untuk jualannya kita nih. Jadi buat teman-teman nggak hanya produknya aja yang enak, tapi juga harus didukung dengan visual-visual yang enak. Dalam arti kata adalah menggairahkan atau menggiurkan supaya kita orang yang melihat gambar tersebut tertarik untuk membeli makanan atau produk tersebut. Kita mulai dari foto yang pertama ya. Foto yang pertama ini menurut saya salah satu pemilihan yang cukup menarik, di mana di sini ditampilkan si buah kurma itu sendiri. Nah, di sini salah satu yang mungkin perlu diperhatikan juga adalah mengenai penempatan daun artificial pada bagian belakang. Di sini karena pada saat kita ingin menciptakan sebuah visual, sebuah foto, setiap elemen dari foto tersebut harus kita pikirkan dengan baik. Jadi apapun yang masuk ke dalam frame kita itu harus memiliki arti. Karena kalau saya tangkap, nih kalau dari perspektif saya mungkin ingin menampilkan bahwa ini adalah sebuah minuman yang fresh gitu ya. Tapi kalau saya lihat dari sini agak kurang nyambung. Jadi artinya harus coba dipikirkan lagi kira-kira mungkin daun-daun lain yang ditampilkan mungkin apakah dia diletakkan outdoor, kita letakkan di mana belakang itu memang ada sebuah taman atau memang di tengah-tengah daun-daun yang memang daun-daun yang real gitu ya kan. Nah, untuk pemilihannya sendiri kalau saya lihat penempatan logo ya itu cukup menarik ya. Kita bisa lihat logonya terlihat jelas walaupun di sini kalau aku lihat resolusinya agak rendah ya, tapi cukup bisa dibaca ya dari sisi logo, dari sisi detail itu juga bisa terlihat. Memang seorang fotografer itu ada baiknya melakukan eksplorasi terus-menerus terhadap angle-angle-nya. Nah, di sini kalau saya lihat dicoba untuk melakukan top angle di mana kita bisa melihat kurma-kurmanya itu sendiri. Tadi aku sekilas sebenarnya sempat melihat ini kayak durian gitu ya, karena ada di belakang itu udah seperti lingkaran kayu gitu, dimana kalau sekilas nampaknya seperti durian. Jadi harus hati-hati pada saat kita memilih alas yang kita gunakan. Jadi mungkin di sini bisa kamu take out aja, dikeluarkan dari papan kayunya itu, atau kamu coba dengan menggunakan detail yang lain, atau mungkin bisa juga kurmanya ditampilkan lebih banyak. Jadi seolah-olah dia muncul dari kurma-kurma di sekitarnya gitu ya.
Nah, setelah itu mungkin yang harus hati-hati dalam posisi tidur seperti ini adalah pada saat kita meletakkan botol transparan, artinya isi dari air tersebut juga bisa kita lihat semuanya. Dan kalau kamu perhatikan di foto yang kedua ini, ada bagian oksigen yang di dalam botol tersebut muncul. Jadi artinya di sini ada rongga yang ketika kamu tidurkan, kemudian dia akan muncul, anginnya itu akan bergeser. Dan di sini menurut saya secara estetik agak sedikit mengganggu. Jadi kalau teman-teman mungkin ingin menampilkan dalam posisi dia tertidur, secara labelingnya itu tertutup dengan sempurna. Artinya posisi air itu tidak kelihatan, tidak nampak sama sekali. Jadi packagingnya itu apakah dia berwarna putih atau dia berbentuk stiker yang solid, full gitu. Jadi kondisi air atau kondisi minuman di dalam itu tidak nampak atau tidak bergeser. Nah, kemudian yang ketiga ini kalau saya lihat cukup menarik ya. Kita bisa melihat ada varian rasa dari minuman ini sendiri. Nah, di sini mungkin salah satu yang harus diperhatikan adalah dari sisi labelingnya juga. Jadi kalau saya lihat ini memang sifatnya non fotografi, tapi dari sisi labeling kamu itu sebaiknya punya sejajar garis yang sama. Jadi kita bisa melihat logonya itu diletakkan sejajar, karena mata manusia itu memang cenderung terbiasa dengan sesuatu yang simetris ya. Jadi biasanya kita ngelihat kalau garis ya maunya garis lurus. Apalagi ini kalau kita lihat logo, penekanan logo itu akan lebih baik kalau kita melihat secara garis lurus semuanya. Dan di sini dari packaging yang ke-1 dan kedua yang di sebelah kiri, saya melihat ada endapan di bagian bawah. Nah, endapan di bawah ini kalau menurut saya agak kurang menarik. Jadi sebaiknya mungkin sebelum difoto coba dikocok dulu misalnya supaya endapannya itu tidak ada di bawah tapi dia terbang secara rata gitu. Jadi itu mungkin salah satu tips supaya kita bisa menampilkan visual yang lebih baik. Jadi detailingnya pun harus dijaga banget. Nah, kemudian di foto yang keempat ini juga sama, cukup menarik ya. Penempatan satu yang nampak di depan, kemudian di belakang sebagai background itu cukup menarik. Dan di sini mungkin hati-hati yang tadi sama dengan daunnya di bagian belakang itu harus dipertimbangkan dengan baik supaya kita bisa mengantarkan cerita yang lebih baik juga. Nah, yang terakhir ini juga sama. Sebenarnya ini cukup menarik ya, karena kalau aku lihat di sini sebenarnya penempatan single frame satu jenis produk aja, kemudian ditambahkan dengan kurma-kurmanya itu cukup menarik. Cuma hati-hati, kurmanya ini dalam posisi yang kurang jelas kalau menurut saya. Jadi posisi kurmanya itu kalau orang melihat sebuah kurma kan biasanya lebih lonjong, lalu kemudian mungkin ada batang atau apa gitu ya. Jadi orang bisa melihat, oh ini kurma gitu ya. Tapi kalau di sini kalau sekilas aku melihat kadang-kadang nampak seperti makanan kering yang beda gitu. Misalkan apakah itu cherry, apakah itu kismis gitu ya. Karena bentuknya itu tidak melukiskan kalau dia adalah sebuah kurma. Dan sama hal yang tadi, daun artificialnya itu di belakang, itu juga harus hati-hati. Karena walaupun dia menambah estetik ya, kalau aku lihat ini sebenarnya warnanya cukup menarik karena menimbulkan rasa yang fresh atau apa. Tapi harus dipertimbangkan apakah misalnya si minuman ini mengandung pandan gitu ya. Jadi misalkan teman-teman bisa menampilkan si pandan itu sendiri masuk ke dalam ceritanya. Jadi buatlah memang secara image itu muncul di kepala kita adalah susu. Jadi nggak apa-apa juga kalau kamu ingin menampilkan secara color palette itu hanya warnanya coklat dan putih misalnya. Jadi warna-warna tonnya lebih ton-ton yang lebih hangat. Sedangkan kalau hijau itu kan tonnya lebih fresh ya dan lebih dingin. Kadang-kadang hijau itu lumayan bertolak belakang sama konsep yang kamu ingin tampilkan. Jadi di sini buat teman-teman juga yang mungkin belum pernah belajar tentang color palette atau teori warna, teman-teman bisa cek di link saya di bawah ini. Saya pernah membahas mengenai teori warna dalam fotografi. Nah, demikian pembahasan saya kali ini mengenai food fotografi, khususnya buat teman-teman yang menjual makanan dengan packaging yang mengkilap atau reflektif. Jadi harus diperhatikan detail banget, apalagi kalau dia gampang banget mantulnya, beda dengan kita memotret produk yang non-reflektif. Dan di sini ada beberapa tips juga buat teman-teman kalau memang ingin menampilkan sebuah foto produk yang lebih baik, mungkin teman-teman bisa belajar dengan studio lighting. Studio lighting pastinya akan membentuk dimensi yang akan lebih baik lagi. Nggak harus pakai studio lighting yang mahal, teman-teman juga bisa menggunakan speed light. Jadi kalau teman-teman di sini mungkin ingin belajar dulu, oh kayaknya pengen belajarnya pakai speed light dulu deh artificialnya, terus kemudian beli aksesoris yang khusus untuk speed light itu juga nggak apa-apa.
Buat teman-teman yang belum pernah nonton juga di video saya sebelumnya membahas mengenai speedlight, bisa langsung cek di link di bawah ini. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman yang sedang belajar lighting khususnya untuk speedlight fotografi. Coba memaksimalkan dengan highlight, biasanya itu menggunakan strip light, jadi aksesoris lampu yang panjang bentuknya seperti garis panjang itu. Dan biasanya itu bisa dipantulkan pada packaging kamu supaya ada dimensi yang nampak lebih baik gitu ya, lebih menarik. Nah, di sini tapi harus hati-hati karena highlight bukan cuma sekedar highlight aja, tapi juga harus tahu bagaimana caranya memberikan highlight yang pas. Jadi nggak terlalu besar atau nggak terlalu kecil, nggak terlalu terang ataupun nggak terlalu gelap. Jadi harus pastikan semuanya itu bisa terukur dengan baik oleh kamu. Yang pasti fotografi itu membutuhkan banyak banget latihan ya. Jadi artinya kalau kamu ngerasa, oh saya kayaknya udah tahu nih teorinya, coba dipraktekkan. Karena kalau kita nggak mempraktekkan, biasanya nggak tahu bagaimana cara menghandle-nya, bagaimana problem solving-nya gitu ya. Jadi mudah-mudahan setelah teman-teman nonton di video ini, teman-teman bisa langsung praktekkan dan juga boleh langsung di email lagi ke saya, ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu apa yang kamu lakukan yang tadinya mungkin kurang baik setelah tahu teorinya, lalu kemudian teman-teman coba praktekkan, lalu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi gitu ya. Jadi kalau buat teman-teman yang masih awam banget, yang masih benar-benar nggak tahu tentang fotografi, teman-teman juga bisa scroll di video-video saya sebelumnya yang membahas mengenai dasar-dasar teori fotografi, atau yang paling penting adalah di awal itu mengenai triangle exposure ya. Nah teman-teman kalau belum pernah nonton silahkan cek di link di bawah ini mengenai dasar teori fotografi triangle exposure dan juga mengenai komposisi. Dasar komposisi ini juga wajib banget buat teman-teman pelajarin. Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman sekalian. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. So see you in the next video. Bye.